Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Andika Hendra Mustaim. Kali ini saya akan mendiskusikan salah satu tema yang menarik saat ini, yaitu berkaitan dengan Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein itu menjadi pemberitaan dalam beberapa hari terakhir. Sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir, tetapi trennya sekarang karena dikaitkan dengan adanya komunikasi ataupun keterlibatan dengan beberapa pengusaha ataupun beberapa orang Indonesia. Tetapi saya tidak mendiskusikan ke arah lokalitas, tapi saya mendiskusikan siapa sebenarnya Jeffrey Epstein. Apakah Jeffrey Epstein itu merupakan salah satu agen Mossad, ya, badan intelijen Israel yang terkenal dengan kejam, sangat biadab di Gaza dan melakukan berbagai aksinya di seluruh dunia. Apakah dia juga merupakan aset? Bisa saja dia menjadi aset dari Mossad, ataupun dia sebenarnya adalah agen CIA, ya. Saya akan membedahnya dalam perspektif komunikasi intelijen, dalam perspektif komunikasi geopolitik. Yang pertama, bahwa profesi yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein sebagai hedge investment manager ataupun manajer investasi, gitu kan, itu bisa saja itu menjadi sebuah kedok, ya. Dalam pandangan saya itu bisa menjadi suatu kedok untuk menutupi aktivitasnya, untuk menutupi gerak-geriknya. Karena kan bagaimanapun biasanya, ya, kalau di perpolitikan Amerika, ketika manajer investasi itu bukan hanya sekedar untuk mengalokasikan investasi, gitu kan, dari investor kemudian diinvestasikan pada perusahaan untuk menguruk keuntungan, tapi tidak hanya dengan demikian saja, tetapi investasi itu dalam rangka bagaimana dia juga sebagai kedok untuk terus untuk mengembangkan bisnis, untuk mengembangkan jaringan, untuk kepentingan tertentu. Karena investasi itu bukan hanya berkaitan dengan money, berkaitan dengan uang, berkaitan dengan kekayaan semata, tetapi investasi itu juga bisa berkaitan dengan bagaimana upaya untuk berpengaruh, upaya untuk memengaruhi kebijakan publik, kebijakan pemerintah Amerika Serikat, dan juga bisa menjadi suatu kesempatan untuk mendekati kelompok-kelompok elit di suatu negara. Dan itu, ya kan, dilakukan oleh Jeffrey Epstein. Seperti kita ketahui, apa yang kasusnya Jeffrey Epstein kan melibatkan dengan banyak tokoh pemimpin dunia, ya kan, komunikasi dengan para miliarder, dengan elit global dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana kerja seorang intelijen, kerja seorang agen Mossad itu kan bukan hanya sekedar membunuh, bukan hanya sekedar menjalankan perintah negara Israel, tapi bagaimana dia juga membangun jaringan, membangun networking untuk mendukung aksi Zionisme. Jadi pola kerja hedge manager, ya kan, hedge manager itu adalah menjadi semacam, kalau dalam bahasa halusnya adalah menjadi calo politik, ya, bisa menjadi calo lobbying atau menjadi lobbyer, atau bisa menjadi upaya ajang negosiasi, dan itu menjadi hal yang menarik karena dibutuhkan sokongan dana yang sangat kuat, dibutuhkan oleh sokongan investasi yang sangat besar, gitu kan. Karena untuk membuka jaringan akses di Amerika itu kan tidak butuh ratusan ribu dolar semata, tetapi juga bisa membutuhkan jutaan dolar, ya kan. Dan itu menjadi peluang bisnis yang sangat besar. Jadi ketika seseorang itu melakukan
bekerja sama dengan Jeffrey Epstein, menjalin komunikasi gitu kan, itu menjadi suatu kesempatan gitu kan untuk mengembangkan jaringan. Kita ketahui di berbagai negara bahwa jaringan intelijen itu kan bukan hanya bermain pada level struktur politik semata, tetapi dia juga bisa bermain di dalam berbagai struktur ekonomi. Karena kita ketahui bahwa permainan intelijen itu adalah permainan yang kompleks, ya kan? Permainan kompleks sehingga karena permainan yang kompleks tersebut membutuhkan membutuhkan kejayaan, membutuhkan jaringan yang sangat kuat, sehingga itu kan merupakan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai dan dalam mengembangkan suatu jaringan. Karena jaringan-jaringan untuk menghasilkan uang itu kan bukan hanya di dalam jaringan pemerintahan semata, tapi juga pada jaringan-jaringan bisnis. Ketika seorang agen intelijen gitu kan, dia dimintai tolong, tentunya itu ada suatu imbalan, ada konsinyasi, di situ ada suatu transaksi, ya kan? Ketika seorang berkomunikasi gitu kan, dengan agen intelijen, gitu kan, dia akan cenderung memiliki suatu tekanan, dia akan memiliki suatu pengaruh yang berbeda, dia akan memiliki suatu pendekatan yang berbeda dibandingkan ketika melakukan lobby-lobby politik. Dan kinerja seperti Jeffrey Epstein itu, dia akan menunjukkan bahwa dia bekerja untuk kelompoknya, ya, bekerja untuk jaringannya dalam aksinya yang lebih tidak terlalu terlihat global, tidak terlalu mengglobal, tidak bermain dalam hal popularitas, tidak menunjukkan menunjukkan apa ya, wajah yang populer dan lain sebagainya. Hal yang menarik ketika saya misalnya mengklaim bahwa Jeffrey Epstein itu merupakan agen Mossad ataupun dia agen CIA dan dia adalah seorang aset dari lembaga intelijen tertentu, dia selalu mendokumentasikan, ya, dengan baik, segala percakapan, baik email bahkan dengan rekaman, hingga akhirnya itu menunjukkan ada suatu, bisa disebut itu bukan bahkan kita akan bahas nanti, tapi sebuah arsip yang teratur seperti itu, pelaporan seperti itu cenderung dilakukan oleh seorang analis intelijen, seorang oleh agen, di mana dia akan bekerja dengan teratur dan bekerja dengan sistematis. Jadi dia tidak menunjukkan suatu hal yang sembrono, suatu hal yang berantakan, tetapi segala sesuatunya itu dibuat dengan sistematis, sesuatunya itu dilaksanakan dengan struktur, termasuk dalam archiving file, ya, dalam hal archiving file. Jadi dia dalam mengarsipkan data-data. Ini menjadi hal yang penting teman-teman. Karena itu kita ketahui di era modern, data is the power. Data is itu menjadi suatu kekuatan yang sangat besar, dan itu menjadi kekuatan yang sangat mematikan, gitu. Ketika itu data disimpan dengan baik, teratur, itu kan, disimpan teratur, dan ketika membutuhkannya bisa dimanfaatkan dengan baik, gitu kan. Dan itu kan menjadi suatu kesempatan, dan itu bisa juga menjadi suatu bidikan. Dengan demikian dibutuhkan suatu keahlian dalam pengelolaan data. Dalam pengelolaan data bukan hanya sekedar menumpuk, bukan hanya sekedar email-email itu dihapus dan lain sebagainya, tidak demikian, tetapi bagaimana dia ada klasifikasi, dia ada klasterisasi di situ yang bermain, ya. Dan itu tentunya itu akan menjadikan suatu
Jadi suatu keahlian, dan orang yang memiliki keahlian seperti itu bisa dikatakan itu adalah orang intelijen. Ketika orang seperti biasa, istri saya, seperti teman-teman dan lain sebagainya, tidak memiliki kegiatan archiving gitu, yang baik, cenderung mengabaikan data, dia bisa dikatakan itu bukan intelijen. Karena intelijen itulah bagaimana dia memainkan informasi untuk kepentingan dirinya dan ataupun kepentingan kelompoknya, yang menjadi suatu suatu tanda tanya besar. Dan data-data itu tentunya apalagi menyangkut orang-orang besar, menyangkut elit-elit global, tentunya itu menjadi suatu hal yang menarik ya. Kemudian Jane Epstein itu memiliki jaringan yang terkenal luas. Dalam beberapa sumber yang saya baca itu disebutkan itu bahwa Jane Epstein itu merupakan agen Mossad. Itu ditudingkan oleh beberapa sumber itu di beberapa media yang saya baca seperti TRT World, ada dulu CNN dan lain sebagainya, bahwa Jeffrey Epstein juga memiliki kedekatan dengan Ehud Barak. Ehud Barak itu adalah pemimpin Israel, ya kan, yang memiliki jaringan yang sangat kuat. Bahkan kedekatan Ehud Barak itu kan ditampilkan dalam berbagai email ya, dalam berbagai email percakapan antara kedua pemimpin tersebut. Ini menjadi hal yang menarik ketika seseorang berhubungan dengan seorang pemimpin Zionis. Kedekatan-kedekatan itu juga dilakukan secara langsung ya, bukan melalui pihak kedua, bukan melalui pihak ketiga. Dan ini menjadi hal yang menarik ketika komunikasi itu bukan berlangsung hanya satu arah semata, tetapi komunikasi yang lebih dua arah. Dan komunikasi antara Ehud Barak dengan Jeffrey Epstein itu pun berlangsung sangat intensif. Ini kan menunjukkan bagaimana deal-deal ya, ada kesepakatan-kesepakatan termasuk mendukung Zionisme di Palestina ya kan, terus perlawanan untuk melemahkan Hamas dan lain sebagainya. Jadi dukungan itu menunjukkan bagaimana keterikatan ya kan, kedekatan antara Jeffrey Epstein dengan Ehud Barak yang notabene dia merupakan entitas Yahudi. Apalagi ada beberapa berita yang pernah saya baca menunjukkan bahwa Jeffrey Epstein itu terbiasa bolak-balik masuk ke kantornya Mossad. Dia juga bolak-balik masuk ke kantornya CIA, ya kan. Dia juga bolak-balik, ya kan, masuk ke kantor MI6. Ini kan menunjukkan bagaimana ketika seseorang masuk ke kantor suatu badan intelijen asing, badan intelijen negara yang secara resmi itu kan, kalau tidak memiliki akses, tentu itu akan sangatlah sulit. Ketika ketika akses itu pun didapatkan, tetapi tidak dapat tidak mendapatkan tidak mendapatkan apa istilahnya ya, akses di sana, tidak mendapatkan orang di sana untuk bisa masuk, itu kan juga suatu hal yang mustahil, karena itu kan diperlukan orang-orang dalam. Sehingga bisa dikatakan, bisa saya simpulkan bahwa Jeffrey itu merupakan orang kepercayaan Mossad, orang kepercayaan lembaga-lembaga tersebut itu kan belum dalam aliansi seperti NATO, Five Eyes dan lain sebagainya. Mereka memiliki satu apa ya namanya, satu tali menali yang saling menghubungkan dan saling menguatkan. Kemudian Jeffrey Epstein, kalau di dalam beberapa email yang saya bahas dengan beberapa para pemimpin dunia, itu menunjukkan bahwa dia itu juga melakukan honey trap. Apa itu honey trap? Honey trap itu adalah jebakan, gitu kan, agar orang itu mengorak informasi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan informasi tersebut balik lagi seperti yang saya ungkapkan di awal, bahwa informasi itu merupakan suatu data ya, merupakan suatu kekuatan.
kedekatan dia dengan Bill Gates, kedekatan dia dengan para pemimpin dunia, kedekatan dia dengan banyak orang itu juga menjadikan itu suatu kesempatan untuk melakukan honey trap. Jadi orang itu akan dipaksa gitu kan, dipaksa untuk mengumbar informasi, untuk berbicara tentang suatu hal yang sensitif, data yang rahasia. Dan itu menjadi hal menarik gitu. Ketika misalnya itu kan dalam suatu percakapan antara antara Bill antara Bill Gates gitu kan, antara Bill Gates dengan Epstein gitu kan, kita bisa bacanya lagi bahwa itu ada skenario ada skenario untuk mengcovidkan dunia gitu kan. Jadi akhirnya orang berkesimpulan bahwa covid itu adalah akal-akalnya Bill Gates aja agar dia mendapatkan untung dalam pengembangan vaksin gitu. Ini kan menjadi hal yang menarik. Akhirnya orang berterima kasih sebesar-besarnya ataupun banyak-banyaknya dan melakukan permohonan minta maaf kepada Ruparingkun yang mengatakan bahwa pernah mengatakan bahwa uh, COVID adalah bentuk dari konspirasi elit global, begitu kan? Karena ada bukti percakapan berkaitan dengan COVID tersebut. Ini menunjukkan bagaimana ada by design, jadi pandemi yang dengan by design untuk melemahkan masyarakat dunia dan dengan tujuan untuk menguruk keuntungan semata-mata, keuntungan masyarakat, gitu kan, menguruk keuntungan dari masyarakat untuk kepentingan segelintir orang, dan itu menjadi hal yang menarik. Kemudian hal yang lain yang bisa kita pelajari adalah, atau kita bisa menyadari bahwa Jeffrey Epstein adalah seorang intelijen adalah keterlibatan dia dalam perang penggulingan Syah apa peng, dalam dalam penggulingan Syah. Dia merupakan adalah kelompok pro Zionis, ya kan, kelompok pro Amerika, yang Syah Iran itu pas waktu itu adalah orang atau pemimpin yang memiliki kedekatan dengan Amerika. Mereka adalah pemimpin kaki tangan. Kemudian ada kelompok revolusi, kelompok pemberontak gitu yang dipimpin oleh yaitu Khomeini, kemudian melakukan melakukan revolusi, melakukan gerakan, ya kan, ya sekarang dipimpin oleh Khomeini yang sekarang berkuasa. Mereka melakukan suatu gerakan, dan dalam beberapa informasi yang saya baca bahwa Jeffrey Epstein itu menjadi salah satu kolaborator dari Amerika, kolaborator dari Syah Iran untuk mengobarkan perang saudara dan memasuk senjata. Jadi bagaimana seseorang gitu, seseorang bernama Jeffrey Epstein itu memiliki akses yang sangat luas, akses yang sangat ya, akses yang sangat besar untuk menjual senjata ke Iran. Kalau dia tidak ada kepentingan di situ dari Mossad, kepentingan dari CIA, dia melakukan perpanjangan ketangan dari MI6, itu kan menjadi sangat sulit. Dan ini menjadi hal yang menarik ketika seseorang gitu kan memiliki akses yang besar gitu untuk menjual senjata, untuk menjatuhkan rezim dan lain sebagainya. Itu kan menjadi suatu hal yang sangat konyol sekali kalau dia bukan seorang agen intelijen. Minimal ketika dia bukan agen intelijen, dia adalah aset, ya, aset dari intelijen Mossad, intelijen Israel. Dengan demikian menjadi suatu hal yang menarik bagaimana bagi siapa saja itu orang di dunia ini ataupun menjadi orang penting harus berhati-hati dalam berkomunikasi, ya kan, karena kan intelijen umumnya kan dia tidak menyatakan dirinya, tidak menyatakan dirinya bahwa dia ada intelijen, dia tidak menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang aset, ya kan. Tetapi ketika kehati-hatian itu menjadi suatu jebakan, ya otomatis itu menjadi honey trap. Dan kita ketahui dalam sebagian aksinya di Jeffrey Epstein adalah dia dikenal sebagai seorang yang terkenal dengan pedofil. Bukan hanya pedofil untuk dirinya sendiri, tetapi dia itu seperti di laporan banyak berita
dia menyediakan anak-anak perempuan ya, masih gadis di bawah 17 tahun untuk melakukan hubungan badan, untuk diperdagangkan dengan banyak para penghuni ya. Bahkan di beberapa foto yang saya lihat, mungkin teman-teman bisa lihat itu kan, bagaimana dia itu memotret, mengobrol dengan anak gadis yang masih kecil sekali, masih muda, dengan Bill Gates. Pun ada video-video yang cukup tidak senonoh juga, di mana para pemimpin itu ikut menjadi suatu hal yang di luar akal manusia gitu. Jadi jebakan-jebakan perempuan, pedofil dan lain sebagainya itu kan menjadi suatu hal yang lazim di kalangan dunia intelijen. Kalau Anda sering nonton film itu kan banyak intelijen itu kan ya berhubungan dengan seks bebas, berhubungan dengan perempuan, selain menyediakan akses perempuan kepada menyediakan akses perempuan untuk kliennya, untuk musuhnya, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sebenarnya suatu kelaziman, akan menjadi suatu hal yang bukan apa, bisa jadi itu menjadi hal yang normatif, dan klaim-klaim itu menunjukkan bahwa Jeffrey Epstein ya, bisa jadi bahwa dia adalah seorang agen Mossad. Kalau demikian, jadi demikian analisa saya berkaitan dengan Jeffrey Epstein sebagai agen Mossad. Jangan lupa teman-teman bisa memberikan kolom opini dan komentarnya, dan juga jangan lupa subscribe di kanal YouTube 100% Autentik oleh Dr. Andika Indra Mustaqim. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.